Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Saputra. Saya mahasiswa Bimbing Konseling Universitas DKI Jakarta. Baik, dalam video kali ini saya akan memberikan pemaparan mengenai hasil dari observasi dan wawancara terkait dengan PPL industri di Kampung Marketer. Baik, dalam observasi dan wawancara yang saya lakukan di Kampung Marketer, saya mendapatkan berbagai permasalahan yang sering muncul di Kampung Marketer. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Kampung Marketer itu sendiri. Jadi Kampung Marketer itu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang social enterprise. Jadi di sini perusahaan ini berjalan dalam memberikan jasa pelayanan iklan kepada pelanggan ataupun partner perusahaan. Nah, berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara saya kemarin, maka didapatkan terkait dengan permasalahan yang sering muncul dalam perusahaan selama 1 tahun terakhir, yaitu berkaitan dengan permasalahan antara customer service dengan partner bisnis ataupun perusahaan. Berdasarkan data dari hasil observasi dan wawancara saya kemarin, didapatkan permasalahan yang sering muncul yaitu berkaitan dengan permasalahan antara customer service dan partner bisnis, yaitu di mana perusahaan atau partner bisnis menginginkan sebuah peningkatan jumlah layanan iklan terhadap konsumen, akan tetapi di sini dari pihak perusahaannya hanya menyediakan produk ataupun barang yang biasa-biasa saja, akan tetapi dari pihak perusahaan mengharapkan layanan iklan yang lebih dan mengharapkan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, di sini juga saya mendapatkan sebuah permasalahan dari customer service itu sendiri berkaitan dengan permasalahan dengan seorang perusahaan ataupun partner bisnis, yaitu di mana di sini seorang customer service kurang mampu memberikan feedback yang lebih ataupun yang memuaskan terhadap perusahaan, sehingga di sini perusahaan mengalami sedikit keterlambatan maupun kemajuan terhadap bisnis yang sedang dikembangkannya, sehingga tidak terjalin suatu pencapaian yang sesuai dengan target di awal. Untuk poin yang kedua yaitu berkaitan dengan sasaran layanan di bidang konseling. Berdasarkan dari hasil analisis kebutuhan ataupun identifikasi kebutuhan terkait dengan permasalahan antara customer service dan juga partner bisnis ataupun perusahaan, maka di sini sasaran layanan bimbingan dan konseling yaitu partner bisnis dan juga customer service. Selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu berkaitan dengan teknis pelaksanaan layanan. Untuk subpoin yang pertama yaitu berkaitan dengan layanan yang diberikan. Berdasarkan permasalahan yang saya jelaskan sebelumnya, maka di sini kemungkinan layanan yang diberikan berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh customer service maupun partner, maka layanan yang diberikan yaitu berkaitan dengan layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten ini merupakan suatu bantuan ataupun pemberian bantuan yang diberikan kepada individu maupun kelompok berkaitan dengan kompetensi maupun kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang ataupun individu melalui suatu kegiatan belajar. Untuk subpoin yang kedua yaitu berkaitan dengan tujuan layanan. Tujuan dari layanan penguasaan konten ini adalah agar suatu individu mampu mengetahui tentang berbagai aspek-aspek kompetensi ataupun kemampuan yang saling tersinergi. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan manfaat. Manfaat layanan penguasaan konten ini yaitu agar diharapkan individu maupun kelompok dapat mengetahui sesuatu manfaat dalam kehidupannya serta dapat mengatasi berbagai masalah yang dialaminya. Untuk subpoin yang keempat yaitu berkaitan dengan materi layanan. Maka di sini materi layanan yang dapat diberikan kepada klien yaitu customer service maupun juga partner perusahaan antara lain untuk yang pertama untuk partner bisnis ataupun perusahaan, maka materi layanan yang dapat diberikan yaitu berkaitan dengan
bagaimana cara meningkatkan kualitas produk yang dipasarkan ataupun dijual. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk customer service. Maka di sini materi layanan yang dapat diberikan kepada customer service yaitu berkaitan dengan bagaimana cara meningkatkan etos kerja, kemudian bagaimana cara meningkatkan skill dalam marketing, kemudian bagaimana cara meningkatkan interaksi dengan pelanggan, dan juga bagaimana cara dapat berkomunikasi dengan pelanggan agar terus meningkatkan kualitas penjualan dari perusahaan. Untuk subpoin yang kelima yaitu berkaitan dengan metode pelaksanaan layanan. Dalam menyampaikan materi layanan yang diberikan kepada seorang klien, di sini terlebih sebelumnya konselor melakukan suatu kegiatan bimbingan. Nantinya dalam kegiatan bimbingan inilah konselor menyampaikan materi yang akan diberikan kepada seorang klien, yaitu customer service dan juga partner perusahaan. Kemudian untuk subpoin yang keenam yaitu berkaitan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan layanan. Nah, untuk kebutuhan dalam pelaksanaan layanan ini ada beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan layanan bimbingan dari konselor. Yang pertama yaitu berkaitan dengan ruangan bimbingan dan konseling ataupun ruang penyuluhan. Yang kedua berkaitan dengan sarana terkait dengan laptop, meja, kursi maupun LCD proyektor. Hal di atas merupakan sebuah sarana untuk menunjang keberhasilan maupun keefektifan suatu layanan bimbingan dan konseling. Untuk subpoin selanjutnya, subpoin yang ke-7 yaitu berkaitan dengan keterlibatan pihak lain. Tentunya dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling ini sangat diperlukan peran dari seorang HRD maupun supervisor perusahaan. Mengapa? Karena peran dari mereka sangat penting dan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan ataupun pemberian layanan yang diberikan kepada seorang klien, yaitu seorang customer service maupun partner perusahaan. Kemudian yang ke-8 yaitu mengenai evaluasi. Kegiatan evaluasi ini merupakan kegiatan yang sangat penting. Mengapa? Karena evaluasi ini merupakan proses untuk melihat sejauh mana keberhasilan layanan yang diberikan kepada seorang klien. Nah, di sini evaluasi ini mengacu kepada pemahaman maupun perubahan sikap. Perubahan sikap dilihat dari seorang partner bisnis itu maupun seorang customer service. Di sini apabila customer service dan juga partner perusahaan sudah menunjukkan perubahan maupun pemahaman terhadap pelayanan yang diberikan oleh seorang konselor, maka perlu dilakukan suatu tindakan berikutnya, yaitu tindakan follow up ataupun tindak lanjut. Sekian pemaparan mengenai rancangan layanan bimbingan konseling yang saya lakukan kemarin di Kampung Marketer di daerah saya di Purbalingga. Sekian atas kekurangan dan keterbatasan saya dalam menjelaskan rancangan layanan